Bukan kok terus membiarkan, biarlah gitu kan, sing kuat ya ben kuat, sing lemah ya ben mati, ndak begitu. Halo semuanya, selamat datang di Angkringan Jogja, media gabungan warga Partai Gelora, Yogyakarta. Dan masih seperti kemarin, tamu saya hari ini masih dengan Pak Zuri. Tapi kita nggak ngomongin Gelora, beda lagi. Kemarin sudah cukup banyak ngomongin Gelora. Iya. Gini sih Pak, ini mungkin juga termasuk keresahan saya dan beberapa masyarakat di luar sana. Jogja itu kan sebagai kota seribu satu pariwisata. Hampir di setiap titik itu bisa jadi pariwisata di Jogja. Iya. Minimal bisa foto. Nah, dengan adanya pandemi seperti ini kan artinya bukan beberapa lagi, tapi hampir seluruh tempat wisata di Jogja ditutup. Itu kan artinya ya pasti melemahkan ekonomi juga dong, melemahkan pemasukan dari sektor pariwisata Jogja. Iya, pasti. Menurut Anda gimana nih Pak, biar Jogja tetap hidup lagi gitu kan? Apakah dibuka gitu aja atau? Jadi gini Mas, bagaimana yang kemarin saya sampaikan ya, bahwasannya kita harus ketat terhadap yang positif dan relaksasi terhadap yang negatif. Jogja ini kan ya penduduknya hampir 4 juta ya, dan sudah hampir 4 bulan ini kan terkarantina ya. Dan saya kira juga tidak hanya warga Jogja tapi juga sekitarnya. Nah, saya kira pemerintah harus perlahan-lahan harus mempersiapkan ya segala sesuatunya untuk menghadapi manakala mau dibuka lagi agar masyarakat bisa beraktivitas normal. Nah, tapi ini ada satu hal yang menarik. Sekarang ini kan pemerintah belum mengumumkan, tapi masyarakat sudah beraktivitas. Iya. Kenapa? Ya karena emang terpaksa, kalau di rumah terus ya nggak bisa apa-apa gitu. Nggak bisa apa-apa, nggak ada penghasilan. Nggak ada penghasilan, ya lama-lama habis juga uang tabungannya. Nah makanya begini, kita minta agar pemerintah itu segera untuk membuat tidak hanya sekedar kajian, tapi sudah mengeluarkan terkait dengan protokol-protokol manakala tempat-tempat atau objek-objek pariwisata segera dibuka. Nah, ini paling penting gitu kan, dan pemerintah harus segera dengan cepat kilat itu kan membuat protokol-protokol dan mempersiapkan segala sesuatunya. Misalnya begini, destinasi wisata di Jogja itu kan banyak banget kan. Nah, baik yang lola pemerintah maupun yang lola swasta. Nah, saya kira pemerintah segera melakukan himbauan atau bahkan membuat entah itu peraturan kepala daerah gitu kan yang disampaikan kepada seluruh pengelola objek wisata agar apa? Agar menyiapkan dan membuat protokol COVID-19. Misalnya begini, setiap orang yang akan masuki, misalnya sebelum dibuka itu ya, tapi kami mendorong agar segera bisa dibuka, segera masyarakat bisa beraktivitas lagi dan ekonomi bisa berputar lagi. Bukan kok terus membiarkan, biarlah gitu kan, sing kuat ya ben kuat, sing lemah ya ben mati, ndak begitu. Kalau kan? Itu tadi istilahnya tetangga saya kemarin itu new normal. Nah, makanya begini, misalnya sebelum objek wisata ini dibuka, maka objek wisata misalnya hanya satu pintu, disiapkan tempat cucinya. Orang yang mau masuk harus memakai masker. Kalau tidak, pengelola objek wisata juga harus menyediakan. Entah itu gratis atau suruh membeli, silakan. Kemudian yang ketiga ya, itu juga setiap mau masuk dites lah suhu badannya, gitu kan. Kemudian setelah dites suhu badannya, pas masuk juga mungkin ada ruangan untuk kontrol disinfektan gitu. Ini sebenarnya aspek-aspek ini juga ingin melindungi dan ingin membiasakan ya. Ada cuci tangan, masker, dites suhu badannya, kemudian ada ruangan pengunjung juga nanti nggak dibatasi. Kemudian juga otomatis kalau misalnya di situ orang masuk bisa dicek berapa sih sebenarnya kapasitas. Ya. Jangan terus ngawur itu, semuanya harus semuanya bebas masuk, enggak, harus dites juga.
Karena ini terkait kalau objek wisata ini ada pembatasan kapasitas yang tersedia, ini ya kira-kira jaga jarak 1-2 meter itu kapasitasnya sebenarnya yang masuk berapa orang, itu kan sebenarnya bisa diketahui. Nah ini protokol-protokol pengelola objek wisata itu yang harus disiapkan. Nah masalahnya kalau sampai sekarang pemerintah belum melakukan himbauan atau membuat aturan begitu, ini jadi problem. Iya. Jadi problem. Dan mungkin bisa jadi begini terus sampai nggak tahu apa. Iya, makanya kami menghimbau ya di kesempatan ini, kami menghimbau pada pemerintah segeralah gitu kan, dalam waktu 1-2 minggu, sehingga setelah semuanya siap, ya silahkan pemerintah mengumumkan objek wisata ini bisa dikunjungi. Nah ini juga akan mengurangi, sebenarnya ini baik, juga akan mengurangi tingkat stres masyarakat karena sudah hampir 4 bulan nggak ngapa-ngapain juga. Ya, nggak ngapa-ngapain juga. Dan ini juga pasti akan menggerakkan roda ekonomi dari sektor pariwisata. Termasuk misalnya ada hotel yang menyediakan juga harus menerapkan protokol COVID dengan ketat, gitu kan. Saya rasa semuanya juga harus begitu. Harus begitu, ya. Tapi kalau pemerintah tidak pernah melakukan himbauan, ini juga nggak mungkin berani juga, nanti kayak salah. Makanya objek wisata ini ditutup, tidak dibuka. Tapi sekarang masyarakat pun juga secara basa Jawane ting selentir gitu kan, tetap melipir kayak tetap melipir. Lebih baik pemerintah lah yang mengumumkan dibuka lah, pintu hanya satu tapi itu semuanya diterapkan protokol COVID dengan ketat. Iya, betul. Dan ini juga nganu sih Pak, kalau kemarin saya lihat di jalan itu kan bahkan sampai ada tukang becak yang bikin tulisan dulu di jalan itu kan, kami tukang becak juga ingin hidup gitu kan. Itu kan artinya mereka yang misalnya di sekitaran sini gitu kan, sekitaran Malioboro, tempat pariwisata, itu kan mereka kan dapatnya penghasilan juga dari para wisatawan yang datang. Nah, berkurangnya wisatawan yang datang juga akhirnya membuat mereka makin nggak ngapa-ngapain, makin tabungannya semakin menipis dan segala macam. Nah, tapi gini Mas, mungkin ada hal yang masyarakat masih khawatir juga. Terus posisinya kalau orang luar kota Jogja, orang luar DIY gimana? Nah, inilah kewajiban pemerintah berikutnya. Kalau sudah mempersiapkan objek-objek wisata, destinasi wisata sesuai dengan protokol COVID, kemudian warga Jogja juga sudah mulai dihimbau, kemudian juga menerapkan protokol COVID, bagaimana orang yang di luar Jogja? Saya kira tidak ada masalah, asalkan tadi yang masuk gitu kan ke Jogja. Jogja ini kan sebenarnya mudah sekali untuk dikontrol. Hanya pintu masuknya hanya 4 titik. Nah persoalannya sampai sekarang ini juga faktanya masih tidak pernah serius di dalam melakukan kontrol keluar masuk Jogja. Bukan sebenarnya kita ingin menghambat, tidak, ya. Tapi kita ini ingin minimalisir. Iya. Karena faktanya ya. Peningkatan atau penambahan COVID di DIY ini rata-rata karena ada interaksi orang masuk Jogja atau orang Jogja yang keluar dari Jogja. Nah ini fakta yang diumumkan sendiri oleh pemerintah gitu kan. Misalnya beberapa pekan terakhir ini itu ya, ada penambahan 10 itu ternyata dia dari luar kota. Kemarin di Gunung Kidul, dia dari luar kota. Nah, jadi bukan yang benar-benar tinggal di Jogja. Iya, makanya begini, orang yang mau keluar masuk itu harus dikontrol. Misalnya di Prambanan kan ada tempatnya, di Jalan Magelang juga bisa, di Jalan Wates juga bisa kan. Ini hanya titik-titik yang di situ orang masuk, kalau orang keluar silahkan lah gitu kan. Kalau orang masuk itu harus ketat, semuanya kan di tes saja, di rapid test saja itu lebih murah, gitu kan? Ya dihentikan, kemudian suhunya dicek, kemudian di rapid test, kalau reaktif ya nanti disuruh karantina, gitu kan? Tidak harus disuruh pulang, gitu kan? Tapi di situ kan terus ditempatkan di tempat karantina. Iya. Kalau yang masuk itu harus ketat, ya. Tinggal disiapkan. Jangan ketat di dalam gitu kan, ketatnya orang yang masuk gitu kan, itu disiapkan tenaga yang cukup gitu kan.
karena banyak tempat-tempat yang longgar di Jalan Magelang, Jalan Solo, kemudian Jalan Wates yang mau masuk ke Jogja. Itu mudah. Longgar banget sih Pak itu. Iya. Kalau di situ ditempati misalnya mobil PCR juga bisa, tenaganya harus serius betul itu kan penanganannya. Nah itu biayanya saya kira tidak mahal mana. Nah kemudian di dalam ini bebas gitu kan, yang negatif bebas, tapi protokol COVID harus dijalankan sehingga pariwisata bisa bergeliat, ekonomi bisa tumbuh walaupun mungkin yang menggerakkan orang dalam. Iya. Tapi kalau orang dalam aja di karantina ya akhirnya macet. Semuanya ikut mati sih. Mati ya. Nah ini yang segeralah pemerintah membuat kebijakan begitu, ya, dan jangan ragu-ragu. Itu yang juga saya tunggu. Pemerintah. Semuanya juga menunggu seperti itu sih. Karena kalau mau jalan sendiri juga nggak mungkin. Ini memang kebijakan pemerintah. Nah, takutnya malah dibubarkan dan segala macam. Iya. Oke, mungkin itu tadi ya pembicaraan kita soal pariwisata di Jogja gitu kan. Harapannya memang secepatnya pemerintah membuat keputusan, membuat kebijakan untuk membuka lah pariwisata, tapi tentunya dengan protokol-protokol yang harus ada. Jadi tidak cuma dibuka aja terus bebas berkeliaran. Nanti jatuhnya jadi mati karepmu, urip karepmu. Itu nanti sing kuat ya tetap urip, sing lemah ya mati. Ya wis karepmu kan. Oke, sampai di sini dulu teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa.